Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya mau nanya nih, Bapak tinggal di mana Pak? Atas nama siapa Pak? Pak Rahmat, Pak Rahmat. Tinggal di mana Pak? Pangkalan Batu. Pangkalan Batu. Apakah benar Bapak pernah terjatuh di jembatan yang menghubungkan antara Pangkalan Batu, titik Pipa 2, Pantai Kodok Pak? Kapan itu Pak? Sebulan lah. Sebulan ya. Apa tanggapan Bapak untuk? Tanggapan kami ya, tolonglah itu dibersihkan, kan termasuk jalan-jalan kita. Iya. Ya masyarakat semua sabar dulu. Iya. Ya tolong ya gimana supaya Iya. Selamat siang Bu. Dengan siapa saya berbicara Bu ya? Iya. Ibu pernah jatuh ya di antara titik Pipa 2 Pantai Kodok ya Bu ya? Pernah, waktu itu saya lewat jualan Iya. Kapan itu Bu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya. Tanggapan Ibu kayak mana Bu? Kalau bisa tolonglah diperbaiki supaya saya pun bisa lewat, masyarakat bisa lewat semua. Ini Bang, izin bertanya dengan siapa Bang? Selamat sore, dengan Muhammad Fadli Hasibuan Dengan Muhammad Fadli. Abang di mana tinggal Bang? di Pantai Kodok. Pantai Kodok, dekat dari jembatan yang putus ini yang Dekat Pak. dekat ya. Jadi kemarin Abang ada dengar di sini orang jatuh karena jembatan ini putus dan meninggal dunia. Saya lihat. Lihat ya. Ada. Seringkali pun orang pun terjatuh di sini. Udah sering Bang ya. Sering. Jadi harapan Abang lah, gimana lah ke depannya jembatan ini? Harapan saya ya dibangun lah. Karena disinilah akses satu-satunya untuk kita mengantar mayat ke kuburan. Mengantar mayat dari sini Bang? Iya dari sini. Ini aksesnya ke sana. Oh di sana kuburannya? Iya kuburannya. Aduh, ya. Itu anak sekolah lalu lalang dari sini aksesnya. Anak sekolah juga. Pulang Selamat sore Bang, izin bertanya dengan siapa Bang? dengan Wali alias Wali Bang Wali. Bang Wali tinggal di mana Bang? di Pantai Kodok. Pantai Kodok, dekat lah dari jembatan ini Bang ya? Dekat sekali pun tidak jauh, Pak. Oke, jadi yang Abang tahu jembatan ini sudah berapa lama kayak gini Bang, kondisinya patah gini? Sudah sekitar satu tahun lagi. 1 tahun. Banyak katanya korban di sini jatuh Bang. Sering kali orang jatuh. Cuma kemarin tuh baru meninggal dunia Bang ya? 3 orang lah yang sudah jatuh. Terakhir yang keempat tuh lah, naasnya memang nggak bagus kan, tinggal di tempat. Jadi harapan Abang ke depannya gimana Bang? Ya harapan saya ke depan ya tolonglah setolong-tolongnya. Kami warga di sini, akses kami hari-hari dari sinilah lewatnya. Jangankan saya yang manusia hidup, yang orang sudah tidak bernyawa pun alias mayat pun kalau ninggalnya lewatnya dari sini. Seberapa penting sih jembatan itu, khususnya di masyarakat di Dusun Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Papi Tepo di Nusantara dalam kondisi sehat selalu. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, telah terjadi katakanlah musibah atau kecelakaan tunggal yang dikarenakan sebuah jembatan rubuh, dan kalau saya mengatakan telah terjadi pembiaran hingga kurang lebih setahun tanpa perbaikan. Dan memang sih informasi yang saya dapat, musibah seperti itu bukan kali pertama. Hanya saja yang terakhir sekitar bulan September telah memakan korban. Nah, kita tak tahu ini salah siapa, tapi pastinya pemangku jabatan atau siapapun itu selayaknya harus bertanggung jawab. Telah hadir bersama saya di studio Papi Tepo warga
yang eh, bertempat tinggal di Kecamatan Brandan Barat. Penting bagi kami mengundang masyarakat atau warga setempat karena ingin mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dan kami meyakini dengan informasi dari warga, khususnya di daerah atau di wilayah jembatan tersebut, kita akan mendapatkan informasi yang detail, yang benar. Ada Bang Wali. Apa kabar Bang Wali? Sehat Bang. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang baju hijau ini Bang Wali, beliau adalah masyarakat lingkungan 3, Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Dan di sampingnya ada Padli. Apa kabar Bang Padli? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Beliau ini adalah warga Dusun 4, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Dan di sudut sana beberapa kali sudah menemani saya duduk di Papi Tepo, Bang Raya Samusir. Apa kabar? Sehat abangku. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah penggiat sosial khususnya di wilayah Teluk Aru. Dan teman-teman harus tahu Teluk Aru itu terdiri dari beberapa kecamatan. Kalau saya nggak salah sekitar 7 atau 8 kecamatan. Nah, jadi informasi-informasi, persoalan-persoalan yang khususnya bermukim di Teluk Aru selalu dalam pantauan beliau. Oke, teman-teman. Nah, jadi gini dia, Bang. Saya mau bicara dulu sama Bang Wali. Nah, ini kan kemarin kita dihebohkan beberapa waktu yang lalu tentang seseorang yang karena jembatan yang rubuh itu adalah salah satu-satunya penghubung. Dan walaupun sudah rubuh, kabarnya itu kan dilewatin juga ya. Iya Bang. Dan akhirnya jatuh memakan korban. Nah, saya pengen sedikit bertanya sama Abang, tolong dijelasin kepada teman-teman di luar sana. Sebenarnya jembatan itu dibangun tahun berapa sih? Atau sudah berapa lama sih jembatan itu sebelum rubuh? Sudah sekitar 10 tahun lebih lah Bang. 10 tahun lebih. Iya. Oke. Lalu rubuhnya sudah berapa lama? Rubuhnya setahun lah gitu Bang. Setahun. Oke. Yang Abang tahu, yang membangun jembatan ini apakah pihak Pemda Langkat atau ada pihak yang lain? Yang setahu saya, yang pembangun jembatan ini adalah Pertamina. Oh, pihak Pertamina. Pihak ya? Pertamina. Oke. Jadi ketika jembatan itu rubuh, dikatakanlah awal, ya, awal. Abang sebagai warga di sekitar jembatan, apa sudah pernah melaporkan kepada aparat setempat, baik itu desa atau lurah atau kecamatan, mengatakan ini jembatan kami gimana ini, kapan diperbaiki? Saya sudah pernah juga bertanya kepada teman-teman di situ lah. Ya. Saya bertanya, apa ada sih jembatan kita nih diperbaiki apa enggak? Ada yang bilang bakalan pun diperbaiki. Cuma kok sampai sekarang tidak diperbaiki juga. Begitulah. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Padli dulu. Ini kan kalau informasi dari Bang Wali kan kurang lebih sudah setahun ini. Nah, sebenarnya dalam kurun waktu setahun ini sudah berapa kali ada kejadian atau katakanlah kecelakaan tunggal di jembatan itu, Bang? Setahu saya ada tiga, yang satu lagi 4. Ya. Jadi yang terjadi terakhir itulah insiden yang terjadi
korban meninggal. Jadi semuanya Empat. empat yang terjatuh. Jadi teman-teman gini, kalau dalam 1 tahun terakhir terhitung dari jembatan itu rubuh, sudah memakan 4 korban dan 1 meninggal dunia. Artinya 3 bulan sekali jembatan itu akan melukai orang. Kebayang kalau jembatan ini terus dibiarkan, berarti di tahun berikutnya akan bertambah lagi korban-korban lainnya. Nah, dari apa Bang sendiri, Bang Padli, sudah pernah menyampaikan ke kepala desa setempat tentang jembatan tersebut? Belum ada. Abang mic-nya naik. Belum ada. Mm-mm. Tapi saya sudah membilangkan sama teman-teman, jadi mengikuti untuk langsung sama Bang Raya. Jadi karena Bang Raya kan pernah mengikuti sosial ini, Pak. Mm-mm. Jadi saya informasikan sama Bang Raya. Oke, Nah. oke. Naikin aja mic-nya Bang, nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, gini. Seberapa penting sih jembatan itu, khususnya di masyarakat di Dusun Abang? Karena saya lihat di media sosial, walaupun jembatan itu sudah rubuh, tapi masih dijadikan alat akses ya. Iya. Itu seberapa penting sebenarnya untuk di Sangat penting. Karena di situ untuk akses pertanian, Mm-mm. yang diutamakan pertanian dari Pangkalan Batu untuk ke Pantai Godok. Yang kedua, di situ akses untuk mereka berlalu untuk jualan berniaga. Mm-mm. Yang ketiga, untuk membawa jenazah. Di situ sangat diperlukan aksesnya. Teman-teman, tadi Bang Padli bilang salah satu atau satu-satunya akses jalan menuju perkuburan. Mungkin kalau teman-teman tadi nonton di cuplikan awal, pastinya teman-teman sudah lihat kondisi jembatan tersebut. Oke, Bang Wali, tadi Bang Padli bilang 2 hal yang saya tangkap nih. Satu-satunya akses baik secara pertanian dan untuk tempat perkuburan massa, kan begitu. Memang ada perkuburan di sana? Ada, Bang. Mm-mm. Tidak jauh dari jembatan yang rusak itu, Bang. Itu perkuburan untuk 1 desa, 2 desa, 3 desa? Untuk seluruh lah, Bang. Dari desa Lubuk Kertang pun ada juga yang ke situ. Oke. Dari Kelurahan Pangkalan Batu, dari Oke. Dusun 1 sampai dari Dusun 2 sampai Dusun 3 ya ke situ juga. Berarti kurang lebih ada katakanlah 2-3 desa yang akan menguburkan jenazah di perkuburan tersebut. Iya, betul, Bang. Dan ketika mengangkat jenazah melewati jembatan yang seperti kita lihat di video itu. Iya, kalau yang dari desa kami, desa namanya Pantai Kodok, Ya. kalau adalah seseorang yang meninggal, dari situlah akses kami satu-satunya untuk menyeberangkan, memikul seseorang jenazah itu, untuk menyampaikan ke tempat peristirahatan terakhirnya, Bang. Dari situlah, Bang. Padahal kan itu kan kalau dilihat teman-teman, ya maaf teman-teman, posisinya itu jembatan kurang lebih begini teman-teman. Jadi tengahnya itu sudah air. Nah, kebayang para penggotong jenazah itu berarti dia harus turun, ngelewatin sungai, naik. Wow. Saya nggak habis pikir juga kenapa bisa terbengkalai sampai setahunan. Tapi kalau mendengar cerita dari Bang Wali, mereka sudah mencoba menemui kepala desa ya, udah pernah ya, tapi belum ada tanggapan. Dan pihak Abang sudah pernah bertemu dengan pihak Pertamina yang tadi informasinya bahwasanya jembatan itu dibangun oleh Pertamina. Kalau pihak pribadi saya sendiri sebagai warga, Ya. saya belum pernah bertemu Pertamina. Oke, warga? Kalau warga setempat ada juga yang mengusulkan, cuma kok belum terlaksana juga, belum dibuat juga. Berarti
warga di dusun Abang atau di tempat Abang tinggal memang belum pernah audiens atau bertemu dengan pihak Pertamina untuk mempertanyakan jembatan? Kalau dari warga saya belum pernah. Oke. Bang Padli, nah tadi Abang bilang itu akses pertanian. Maksudnya ini gimana? Apakah memang di sana kawasan pertanian atau bagaimana? Itu kawasan pertanian. Mm-hmm. Di situ kawasan pertanian, di situ persawahan, Ya, persawitan. ya. Di situ aja yang ada. Jadi memang akses mereka mengangkat hasil bumi sayur mayur itu memang dari situ. Ada jalan akses lain, Ya. tapi akses itu kan tanah Cina, Mm-hmm. tanah pribadi. Iya, lalu Jika masyarakat lewat situ, jika terjadinya lah, maaf dikata mm-hmm. hilang sawit, siapa yang bertanggung jawab di situ? Oh. Yang kedua, Mm-hmm. jika terjadilah ada pembegalan, siapa yang bertanggung jawab di situ? Kita di situ jauh dari warga dan hutan dan perkebunan sawit. Kalau menurut Abang, berapa kilo muternya? Mutarnya kurang lebih sekitar 3 kilo, 4 kilo gitu. Wow, jauh ya. Hmm. Pak PLT Bupati, warga Bapak sudah menceritakan sedikit tentang jembatan yang lagi tren dalam bulan-bulan ini. Oke, kita ke Bang Raya. Nah, ini kan kalau buat saya, jembatan ini adalah kehidupan bagi beberapa desa di sekitar. Dan mirisnya, jembatan ini yang rubuh ya, sudah terbengkalai kurang lebih setahun. Abang melihat situasi ini bagaimana? Ya, kita melihat situasi ini sangat prihatin Bang ya, terutama juga dari warga masyarakat yang tinggal di daerah itu. Kenapa kok selama ini nggak pernah ada yang bersuara? Itu yang pertama. Yang kedua juga dari pihak perusahaan Pertamina, jembatan itu diklaim milik mereka karena mereka yang bangun, kok tidak ada perbaikan. Sudah 1 tahun. Bahkan yang kita dengar itu yang jatuh itu korban itu bukan 1 orang, bukan 2 orang, bahkan ada 4 orang, yang 1 meninggal dunia. Iya. Oh 5, sorry, koreksi. Iya. Habis yang meninggal itu besoknya ada jatuh lagi 1 anak SMA. Tapi mungkin karena dia bisa berenang, dia naik sendiri, kemudian dia pulang, sepeda motornya tinggal di situ. Dia mau manggil keluarganya untuk mengangkat sepeda motor. Kebetulan sebelum dia nyampe ada warga lagi lewat di situ. Itulah yang menghebohkan lagi keesokan harinya. Sampai warga itu punya pemikiran ada mayat lagi di dalam jembatan, di dalam laut itu, di bawah jembatan. Tapi ternyata tidak, karena dia bisa menyelamatkan dirinya. Berarti siswa tersebut bisa menyelamatkan diri, namun kendaraan bermotornya tertinggal. Tidak bisa diangkat. Nah, mungkin kalau abang lihat fotonya pun mungkin kan tahu patah 2 gitu. Gimana kalau motornya udah di bawah, gimana dia mau naikkannya seorang diri? Oke, abang sudah ke jembatan? Sudah. Pernah, maaf ini maksud saya, di antara patahan itu kan aliran sungai, aliran air. Benar. Abang sudah pernah ke situ dalam? Enggak, maksud saya seperti itu. Oh, kalau kita mengukur secara langsung tidak pernah, tapi ketika kita lihat waktu korban meninggal di situ, motornya itu kan jatuh. Ya. Ketika mereka mengangkat itu, ya kita lihat di situ, di video itu dalam lah memang. Dalam ya. Sebenarnya berapa sih harga nyawa? Kalau memang harga nyawa cukup murah, mungkin saya salah satunya yang ingin membeli. Biar kalaupun terjadi apa-apa dengan saya, setidaknya saya punya cadangan. Tapi kalau memang harga nyawa itu mahal, saya kira secepatnya, khususnya kepada Pemda Langkat, segera berkoordinasi
dengan pihak Pertamina. Saya pribadi tidak memahami betul apakah jembatan ini milik siapa. Tugas kami di sini menyampaikan kepada seluruh, khususnya Dinas PU Kabupaten Langkat, Bapak PLT Bupati Langkat, agar segera merespon warga khususnya Kecamatan Brandan Barat. Nah, Bang Raya, jadi ketika Abang turun ke lapangan, ada ketemu dengan warga? Ada, saya ketemu beberapa warga di situ. Oke. Ketika Abang turun dan berbicara dengan warga, apa sih keluhan yang paling fundamental yang mereka sampaikan ke Abang? Ya, keluhan mereka terkait jembatan tersebut, karena jembatan tersebut memang sangat penting bagi mereka. Kenapa kita bilang sangat penting? Faktanya saja jembatan itu sudah patah, masih mereka lewat dari jalan itu. Begitulah pentingnya jembatan tersebut. Ada pengharapan dari teman-teman itu disampaikan ke Abang? Mereka sangat berharap agar kiranya jembatan itu segera mungkin untuk diperbaiki ataupun dibangun kembali. Itulah harapan mereka. Oke. Kita ke Bang Wali dulu. Jadi tadi Bang Wali bilang bahwasanya jembatan itu sejak dibangun kurang lebih sudah berusia 10 tahun. Nah, kira-kira Bang tahu nggak apa penyebab jembatan itu kemarin rubuh? Ya, kemungkinan Bang, karena derasnya air, mungkin ada bangunan yang kurang memadai, kuat kokohnya, kan sebegitu kan. Mungkinan pun ada sering besinya kadang sering hilang, jatuh ke bawah. Segitulah yang saya tahu Bang. Apakah Abang masih ingat, maaf ini, ketika jembatan itu rubuh, katakanlah lagi banjir misalnya, atau memang nggak ada banjir tiba-tiba rubuh, ada yang Abang ingat? Kalau yang itu tidak ada, cuma air pasang deras. Oh, pas lagi pasang. Pasang besar. Gitu. Nah, kalau Abang sendiri, kebutuhan Abang akan jembatan itu tinggi tidak? Ya tinggi lah Bang. Itulah akses kami sehari-hari. Itulah jembatan, itulah keperluan, kepentingan kami sehari-hari. Dari yang mau mengantar anak sekolah, berbelanja ibu-ibu, apalagi kalau ada orang meninggal, disitulah akses kami satu-satunya. Musim panen sawah, untuk membawa hasil pulang gabah, dari situlah akses itu satu-satunya? Satu-satunya. Ada juga sih jalan lain, Ya. cuma kan gelap, jauh, sepi, tidak ada rumah. Oke. Kalau Bang Padli, Abang sendiri tingkat kebutuhan Abang akan jembatan tersebut tinggi? Tinggi. Nah, di situ kan lebih dekat untuk akses kita ke Pangkalan Brandan. Oh. Itu antara pertengahan antara Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan, daerah Pantai Kodok. Jadi memang untuk Abang pribadi memang jembatan itu sangat dibutuhkan, Sangat ya? dibutuhkan. Bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Oke. Nah, sejak setahun, nah ini kan sejak setahun rubuhnya jembatan itu. Yang Abang tahu, kalau Abang tidak tahu, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Yang Abang tahu, adakah pihak-pihak baik dari pemerintah Kabupaten Langkat atau baik dari Pertamina yang melihat atau mengajak masyarakat berkomunikasi bagaimana kelanjutan tentang jembatan rubuh ini? Pernah dengar? Pernah lihat? Saya tidak tahu di situ. Tidak tahu ya? Iya, tidak tahu situ. Kalau Bang Padli sendiri, Bang Wali sendiri? Juga begitu, tidak ada kegiatan yang seperti itu. Artinya sejak jembatan itu rubuh, sama sekali belum pernah didatangin, baik itu dari Pemda Langkat atau Pertamina. Tidak ada, saya tidak pernah melihat, tidak ada pun dipertemukan warga. Setidaknya kan warga desa situ sendiri yang menyaksikan kalau ada yang datang, ada usulan. Begitulah Gitu ya. Bang. Gimana menurut teman-teman? Saya cuma nggak habis pikir begini.
pembiaran jembatan rubuh selama kurang lebih setahun dan sampai harus memakan korban, ini bukanlah sebuah lelucon. Kenapa? Karena yang menjadi korban adalah anak negeri sendiri. Kebayang bagaimana mungkin di negeri tanah bertuah yang saya kira kalau untuk kekayaan alamnya tidak apa ya namanya, tidak bisa diragukan lagi. Apalagi di wilayah Bandan Barat ini, Berandan Barat ini ada Pertaminanya ya. Iya. Kebayang. Kenapa? Atau apa sih susahnya ngebangun atau memperbaiki jembatan tersebut? Bang Raya, kalau abang melihatnya situasi ini, apa sebenarnya kendala baik Pertamina atau pihak Kabupaten Langkat hingga sampai setahun jembatan itu belum juga ada perbaikan? Ya, kalau dari pihak Pemda, kalau kita melihat mungkin ini Bang ya, Ya, kita mungkin menduga karena itu kawasan-kawasan perusahaan Pertamina dan Oke. mereka yang membangun. oke. Tapi Pemda Langkat khususnya Bapak PLT harus ingat dong, yang jatuh di situ warga Kabupaten Langkat, masyarakat Kabupaten Langkat, yang juga meninggal dunia warga Kabupaten Langkat, kan gitu Bang. Mm-mm. Kalau dari pihak Pertamina mungkin karena itu sifatnya mereka klaim itu punya mereka, dan juga mereka sepertinya hanya mementingkan untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka menghiraukan bahwasanya jembatan ini juga termasuk salah satu kebutuhan masyarakat yang memang sangat penting, kan gitu Bang. Iya. Disitulah, jadi mungkin itulah kendalanya, penyebabnya kalau menurut saya. Oke, jadi gini dia kan Bang Raya, biasanya ketika katakanlah ada satu organisasi atau satu perusahaan membangun sesuatu, maka setelah dibangun kan pada umumnya ada penyerahan ke pihak pemerintahan setempat atau pemerintah daerah setempat. Yang notabene biasanya ini contoh, ini jembatan yang sudah kami bangun, ini sekarang kami serahkan ke Pemda nih ya, agar dirawat. Nah, yang abang ketahui sampai hari ini, apakah pernah dengar kabar bahwasanya jembatan ini sudah diserahkan Pertamina ke Pemda Langkat, atau sama sekali belum pernah diserah terimakan? Makanya pada akhirnya Pemda Langkat juga merasa, aduh itu bukan jembatan kami, akan begitu. Kalau sampai ke situ saya belum pernah mendengar dan belum pernah tahu. Tapi satu hari setelah kemarin korban meninggal dunia, Ya, kita coba investigasi ke lapangan. ya, Kita dipertemukan oleh teman-teman ini ke salah satu perangkat kelurahan, Iya. tapi dia tidak mau disebutkan namanya. boleh. Mereka sudah pernah mengusulkan ke pihak Pertamina untuk supaya jembatan itu dibangun kembali, diperbaiki kembali, tapi Bang, sampai hari ini tidak ada respon dari mereka. Itu perangkat desa yang mengatakan ya? Perangkat kelurahan di Kelurahan. Pangkalan Batu, dia pernah mengatakan itu, sudah pernah Berarti mengusulkan. gini teman-teman, kalau dari cerita Bang Raya sendiri, bahwasanya aparatur desa atau kelurahan setempat sudah pernah mencoba menghubungi atau berkoordinasi dengan pihak Pertamina, cuma belum mendapatkan katakanlah hasil. Anehnya buat saya, setahun teman-teman, bagaimana mungkin jembatan itu terbengkalai dan hingga memakan korban? Saya cuma mau bilang, harus ada yang bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab soal apapun, setidaknya melakukan pencegahan agar jangan sampai ada lagi korban-korban lainnya. Tapi terpulang kepada teman-teman. Nah, Bang Raya, terakhir setelah hilangnya nyawa salah satu warga di sana, apa Abang melihat pergerakan aparatur di sana? Ya, satu hari setelah
jatuh korban meninggal dunia, esok harinya ada yang jatuh lagi, itu yang saya bilang tadi, Iya. yang selamat itu. Kemudian keesokan harinya ketika saya cek lagi di jembatan itu sudah mulai di portal. Di portal ini maksudnya gini apa, Bu? Ditutup. Oh, ditutup. Iya, supaya Oke. tidak ada lagi warga yang melintas dari situ. Cuma sayangnya kenapa kok sudah ada yang meninggal dunia baru itu di portal kan Oke. gitu. Jadi gini Bang Raya, ini sangat bertolak belakang. Tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang Wali dan Bang Padli, itu kan akses utama, Ya, akses benar. satu-satunya. Kebayang kalau itu di portal, lalu akses mereka, akses masyarakat sekitar bagaimana? Itulah yang disebutkan sama Bang Wali tadi, mereka harus memutar jauh sampai 3 km melewati perkebunan sawit yang tidak ada penghuni, tidak ada warga di situ. Kalaulah seandainya seperti dia katakan tadi, ada ibu-ibu mau menjemput anaknya Iya. pulang sekolah, mau berbelanja lewat perkebunan itu, tidak ada penghuni, dirampok, dibegal orang pun menjerit sekuat tenaga pun nggak akan ada yang dengar itu. Serem. Ya. Serem. Lalu cerita yang Abang bilang tadi ditutup di portal, pihak mana yang nutup itu, Bang? Ya, kalau kita menduga pihak Pertamina. Tidak ada gitu, maaf ini misalnya ada selebaran tulisan dari mana gitu. Tidak ada, tidak ada. Siapapun, buat saya ketika warga masyarakatnya mengalami musibah, selayaknya pemerintah daerah harus hadir di tengah-tengah dan dapat menjadi formula pemecah kebuntuan akan kebutuhan masyarakat yang saat ini kalau kita bicara bersama teman-teman ini perihal jembatan tersebut. Nah, Bang Wali, di penghujung acara, apa yang mau Abang sampaikan sama Bapak PLT Bupati Langkat, harapan-harapan Abang tentang kondisi jembatan tersebut? Silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranan saya Bapak Bupati, saya sebagai warga Brandan Barat, khususnya di Desa Pantai Kodok, saya berharap sekali jembatan kami itu diperbaiki sebaik-baiknya. Karena salah satu itulah akses satu-satunya kami untuk dilewati untuk jalan hari-hari. Seperti nasi atau air, itulah yang kami butuhkan setiap hari, Pak. Jadi harapan saya, mohon sebesar-besarnya, Pak. Tolonglah kami, Pak. Kami bangsa kecil. Hanya itulah harapan kami, Pak. Oke. Bang Padli, apa yang mau Abang sampaikan kepada Bapak PLT Bupati Langkat? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Bupati, kami sebagai masyarakat keinginan untuk akses jalan itu diperbaiki, dan kami di situ tempat kami untuk melintasi arah ke Brandan, Pak. Jadi saya meminta semohon-mohonnya untuk supaya dibangun, Pak. Itu aja dari saya, Pak. Oke, Bang Raya. Nah, karena teman-teman berdua sudah menyampaikan permohonannya ke Bapak PLT Bupati Langkat, tadi kan kita sempat berbicara bahwasanya dimungkinkan jembatan ini kan dibangun oleh Pertamina. Nah, sebagai penggiat sosial, saya pengen Abang menyampaikan apa harapan Abang sama khususnya pihak Pertamina mengenai jembatan tersebut. Ya, kepada pimpinan Pertamina ataupun staf-staf yang berwenang ya, harapan kami dari masyarakat yang bermukim di sekitar jembatan tersebut, kami memohon agar kiranya jembatan tersebut dibangun kembali ataupun diperbaiki kembali, karena jembatan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Brandan Barat. Itulah harapan dari kami masyarakat yang tinggal di Kecamatan Brandan Barat. Sudah? Harapan saya baik untuk teman-teman di PT Pertamina, baik kepada Bapak Bupati Langkat, segera merespon keluhan warganya. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wali. Terima kasih Bang Wadli. Terima kasih Bang Raya. Oke.